Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya data di internet itu tahu persis harus lewat jalan mana? Nah, salah satu jawabannya itu ada di sebuah metode yang kesannya manual tapi powerful banget. Namanya routing statis. Hari ini kita bakal bedah tuntas soal ini. Oke, biar lebih terstruktur, ini dia bahasan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa itu routing statis? Terus, kenapa kita pakai ini? Ada untung ruginya apa aja? Lanjut ke pilihan teknis antara next hop dan exit interface. Habis itu kita lihat perintah-perintahnya, dan terakhir, kita coba praktikin langsung. Nah, ini nih inti dari routing statis, kontrol penuh. Bayangin, Anda yang jadi polisi lalu lintas buat data di jaringan Anda sendiri. Tapi, apa sih artinya punya kontrol penuh ini? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar pondasinya kuat. Jadi, routing statis itu gampangnya gini. Administrator jaringan secara manual menggambar peta untuk data. Kalau diibaratkan, ini tuh bukan kayak pakai Waze atau Google Maps yang bisa cari jalan sendiri kalau ada macet. Ini lebih mirip peta cetak yang sudah kita gambar dari awal. Jalurnya tetap, nggak berubah-ubah, dan kita yang nentuin sendiri. Nah, fungsinya buat apa aja sih? Pertama, tabel routingnya jadi gampang banget diurus. Kedua, ini ideal banget buat jaringan yang simpel, yang cuma punya satu jalan keluar. Dan ketiga, kita bisa pakai ini buat bikin satu rute bawaan atau default route untuk semua lalu lintas data yang nggak kita tentuin secara spesifik. Jadi intinya, ini soal simplisitas dan kontrol buat skenario-skenario tertentu. Oke, ngomongin soal kontrol dan simple sih kedengarannya bagus banget ya. Tapi seperti biasa di dunia teknologi selalu ada trade-off-nya, nggak ada yang sempurna. Yuk kita lihat apa aja untung ruginya. Oke, kita lihat sisi baiknya dulu. Kenapa sih orang masih pakai routing statis? Pertama, lebih aman. Kenapa? Karena nggak ada informasi jaringan yang teriak-teriak disiarkan kemana-mana. Kedua, efisien. Jelas, karena nggak ada proses ribet buat tukar-menukar informasi rute, jadi bandwidth-nya lebih hemat. Ketiga, bisa diprediksi. Jalurnya kan udah kita tentuin, jadi ya pasti lewat situ terus. Gampang juga perawatannya, terutama buat jaringan kecil. Dan terakhir, kalau kita pakai IP Next Hop, penerusan paketnya jadi lebih bisa diandalkan. Nah, ini dia sisi lainnya. Karena semuanya manual, ya rentan banget sama yang namanya human error. Salah ketik satu angka aja bisa berabe. Terus, yang ngatur juga harus benar-benar paham seluruh topologi jaringannya nggak bisa asal. Dan yang paling penting, ini susah banget buat di scale up. Bayangin aja, kalau ada satu jaringan baru, kita harus update manual di semua router satu persatu. Repot kan? Oke, katakanlah kita udah mantep nih mau pakai rute statis. Nah, sekarang kita dihadapkan sama pilihan teknis pertama yang penting banget. Pertanyaannya simpel. Pas kita nentuin rute, kita mau nunjuk kemana? Apakah kita kasih tahu alamat lengkap router selanjutnya? Atau kita cuma bilang, datanya keluarin lewat pintu yang ini ya? Ini dia perbandingannya. Kalau kita pakai NextHop, kelebihannya itu bisa mencegah error, terutama di jaringan yang satu jalur dipakai rame-rame. Tapi, kekurangannya, router harus kerja 2 kali, nyari-nyari lagi di tabel routing. Nah, kalau kita pakai exit interface, router cuma perlu sekali lihat, langsung lempar paketnya, cepet. Tapi, ini bisa bahaya kalau satu interface itu nyambung ke banyak tujuan, bisa-bisa salah kirim. Jadi biar gampang ingetnya, aturannya gini aja. Kalau jaringan kamu itu tipenya multi-access, alias satu jalur buat rame-rame, lebih aman pakai NextHop. Tapi kalau jaringannya cuma point-to-point, satu jalur buat satu tujuan, pakai exit interface aja udah cukup dan lebih efisien. Oke, teori dasarnya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru. Gimana cara konfigurasinya? Ini dia perintah-perintah dasarnya. Ini perintah utamanya. IP route, diikuti alamat jaringan tujuannya, subnet mesh-nya, terus kita pilih mau pakai alamat IP next hop atau nama exit interface. Simple kan? Nah, ada juga yang namanya default route. Perintahnya pakai 0.0.0.0, 0.0.0.0. Ini ibaratnya kayak rute sapu jagat. Kalau router nggak nemu rute spesifik buat suatu tujuan, ya udah, semua paketnya bakal dilempar ke rute default ini. Berguna banget. Oke, teori cukup. Waktunya praktek. Coba kita gabungin semua konsep tadi buat bangun jaringan kecil pakai 3 router, R1, R2, dan R3. Kita lihat gimana cara kerjanya. Pertama, kita mulai dari R1. Coba perhatikan, di sini kita pakai metode NextHop. Untuk setiap jaringan tujuan, kita kasih tahu R1 secara eksplisit. Pokoknya, kalau mau ke jaringan A, B, atau C, kirim paketnya ke alamat IP 172.1.1.193. Ini cara yang paling aman, apalagi kalau jaringannya kompleks. Lanjut ke R2. Sekarang kita ganti strategi.
Di sini kita pakai exit interface. Kenapa? Karena koneksi dari R2 ke R1 dan R3 itu kan point to point, langsung. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing sama alamat IP. Cukup bilang aja, data ke sana lewat pintu serial 0/0/0. Data ke situ lewat pintu serial 0/0/1. Lebih simpel dan efisien. Terakhir, di R3. Nah, di sini kita bikin lebih simpel lagi. R3 kan posisinya di ujung, cuma punya satu jalan keluar ke jaringan lain, yaitu lewat R2. Jadi ngapain repot-repot nentuin satu-satu, kita pasang aja default route tadi. Bilang ke R3, kalau ada paket yang kamu nggak tahu tujuannya, lempar aja semuanya lewat serial 0/0/1. Udah beres. Administrasinya jadi jauh lebih gampang. Nah, setelah konfigurasi selesai, jangan langsung ditinggal. Wajib hukumnya buat verifikasi. Caranya, di setiap router kita ketik perintah show IP route. Yang kita cari adalah rute-rute yang ada tanda huruf S di depannya. S itu artinya statik. Kalau itu udah muncul berarti konfigurasi kita berhasil dan rutenya udah aktif. Jaringan kita udah jadi. Tapi pertanyaan terakhirnya adalah, kapan peta yang kita gambar manual ini justru jadi beban? Nah, ini dia. Intinya, routing statis itu memang memberikan kita kendali penuh, seperti seorang dalang. Tapi kendali itu juga datang dengan tanggung jawab besar untuk tahu kapan saatnya kita butuh peta yang lebih canggih, peta yang bisa update sendiri untuk menghadapi jaringan yang terus berubah di masa depan.